Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton dan pendengar setia kisah horor 24. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, seorang penjual sate bernama Raga memulai malamnya dengan semangat. Gerobaknya dipenuhi aroma daging yang menggugah selera, menarik banyak pembeli setiap malam. Namun, malam itu berbeda. Awan gelap menutupi bulan, dan suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Raga memutuskan untuk menjajakan satenya di desa sebelah. Jalan menuju desa itu melintasi hutan kecil yang jarang dilewati. Meski merasa ragu, kebutuhan uang membuatnya nekat. Dengan lampu petromak yang menyala redup, ia mendorong gerobaknya memasuki jalan setapak yang gelap. Di tengah perjalanan, Raga mendengar suara tawa halus di antara gemerisik dedaunan. Ia berhenti, mencoba memastikan sumber suara. "Siapa di sana?" tanyanya dengan suara bergetar. Tak ada jawaban, hanya angin yang bertiup semakin dingin. Raga melanjutkan perjalanan, tetapi perasaan was-was terus menghantuinya. Bayangan pepohonan yang bergerak akibat angin terlihat seperti sosok-sosok samar yang mengawasinya. Jantungnya berdegup kencang setiap kali ia mendengar bunyi ranting patah. Tak lama, ia melihat sosok perempuan berdiri di kejauhan di tepi jalan. Rambutnya panjang terurai, mengenakan kain putih, dan tubuhnya membelakangi Raga. Tubuh perempuan itu terlihat pucat dalam cahaya petromak yang temaram. "Malam, Mbak, mau beli sate?" tanya Raga, mencoba menyembunyikan kegugupannya. Suaranya terdengar serak. Perempuan itu perlahan berbalik. Wajahnya cantik, tetapi tatapannya kosong. Kulitnya putih pucat seperti porselen, dan senyumnya tipis. "Boleh, Bang? Saya lapar sekali," katanya dengan suara lembut yang dingin. Raga merasakan bulu kuduknya berdiri, tetapi ia tetap melayani perempuan itu. Saat Raga sibuk membakar sate, perempuan itu mendekat. Bau anyir darah tiba-tiba memenuhi udara. Raga mencoba mengabaikan, tetapi semakin lama, baunya semakin menyengat. Ia menoleh ke arah perempuan itu dan terkejut bukan main. Bagian belakang tubuh perempuan itu bolong, memperlihatkan organ dalam yang bergerak perlahan. Darah menetes dari pinggiran luka yang menganga. Itu adalah sundel bolong. Raga terhuyung mundur, hampir jatuh. Apa yang kamu mau?" teriaknya dengan suara gemetar. "Aku hanya lapar," jawab sundel bolong itu sambil tersenyum lebar, memperlihatkan deretan gigi tajam yang tidak wajar.
Matanya yang kosong tiba-tiba menatap langsung ke arah Raga, seolah-olah menembus jiwanya. Dengan gerakan cepat, ia mendekati gerobak sate dan melahap semua dagangan Raga. Daging mentah, tusuk sate, bahkan arang bara pun tak luput dari mulutnya. Suara kunyahannya terdengar mengerikan, seperti tulang yang dipatahkan. Raga hanya bisa diam terpaku, tubuhnya kaku oleh rasa takut. Setelah selesai, sundel bolong itu menatap Raga dengan senyum mengerikan. "Terima kasih, Bang. Satenya enak," katanya, lalu menyeringai. "Sebagai balasannya, aku akan membawamu ke tempat di mana kau takkan pernah lapar lagi." Sebelum Raga sempat melarikan diri, sundel bolong itu mendekatkan wajahnya ke telinga Raga. Suaranya berubah menjadi berbisik tajam. "Jangan khawatir, tempat ini akan jadi rumah barumu." Raga merasakan tubuhnya terasa ringan. Ketika ia memandang ke bawah, ia melihat tubuhnya sendiri tergeletak di tanah, tak bernyawa, dengan mata yang terbuka lebar dalam ketakutan. Namun, cerita Raga tak berhenti di sana. Esok harinya, seorang petani yang melintas di jalan hutan itu menemukan gerobak sate Raga terbalik, dengan sisa arang dan tusuk sate berserakan. Penduduk desa gempar, tetapi mereka tidak menemukan jejak Raga. Mereka hanya mendapati bau anyir yang menempel di udara dan tawa halus yang bergema dari balik pepohonan. Beberapa hari kemudian, seorang pemuda bernama Andi yang juga penjual sate mencoba melintasi hutan yang sama. Ia mendengar cerita Raga, tetapi menganggapnya sebagai tahayul belaka. Dengan langkah penuh percaya diri, ia mendorong gerobaknya ke jalan setapak. Namun, ketika ia mencapai tengah hutan, suasana berubah. Udara menjadi sangat dingin, dan bayangan pepohonan terlihat lebih gelap. Tiba-tiba, ia melihat sosok pria dengan gerobak sate berdiri di kejauhan. Lampu petromaknya bersinar redup, dan sosok itu tampak familiar. "Bang Raga," panggil Andi dengan ragu. Sosok itu menoleh. Wajahnya pucat, dengan mata kosong dan senyuman menyeramkan. "Andi, mau coba satenya? Aku punya resep baru," katanya sambil menunjuk gerobaknya yang penuh dengan daging mentah berlumuran darah. Andi terkejut dan berusaha berlari, tetapi langkahnya terasa berat, seolah-olah ada tangan-tangan tak terlihat yang menariknya kembali ke tengah hutan. Tawa sundel bolong dan sosok Raga terus mengejarnya hingga ke tepi hutan. Ketika ia berhasil keluar, ia jatuh pingsan di jalan. Ketika sadar, ia menceritakan apa yang terjadi,
Dan sejak itu tidak ada lagi yang berani menjual sate di malam hari di desa itu. Namun, bagi mereka yang nekat melintasi hutan di malam hari, kisah raga selalu menghantui. Banyak yang mengaku melihat sosok penjual sate dengan gerobaknya, menawarkan dagangan yang tak pernah habis, bersama dengan bau anyir dan suara tawa yang membuat darah membeku. Beberapa bahkan mengaku mendengar suara raga berbisik, "Satenya masih hangat, mau coba?" Hantu raga tidak hanya muncul di satu tempat. Ia sering bergentayangan, menampakkan diri di pinggiran desa dan dekat hutan saat malam menjelang larut. Penduduk desa melaporkan bahwa mereka kadang melihat gerobak sate yang muncul di tempat-tempat tak terduga, seperti tengah ladang, jalan setapak, bahkan di depan rumah mereka. Aroma sate yang semula menggugah selera berubah menjadi bau amis yang menusuk hidung. Namun kini, raga tidak sendirian. Sundel bolong yang membawanya ke dunia gaib selalu berada di sisinya, mendampingi dan ikut meneror. Penduduk desa yang pernah berpapasan dengan raga mengaku melihat sosok perempuan berambut panjang dengan kain putih berdiri di belakang gerobaknya. Terkadang sundel bolong itu tertawa, suaranya melengking, menggema di udara malam. Ada yang mengatakan mereka melihat sundel bolong itu menyeringai sambil memakan tusuk sate yang berdarah di depan mata mereka. Sosok raga juga kerap mengetuk pintu rumah warga di tengah malam, menawarkan sate dengan suara berbisik. Ketika pintu dibuka, hanya ada gerobak kosong dengan tusuk-tusuk sate yang berlumuran darah. Penduduk yang terlalu lama menatap gerobak itu mengaku sering bermimpi buruk, melihat raga berdiri di samping tempat tidur mereka dengan senyum mengerikan. Sundel bolong sering muncul di mimpi tersebut, tertawa keras sambil memakan jantung orang-orang yang bermimpi. Sejak itu, desa tersebut menjadi sunyi setiap malam. Tak ada lagi yang berani keluar setelah gelap, apalagi menjual sate. Raga dan sundel bolong yang kini menjadi legenda menakutkan, terus mencari mangsa baru, membawa teror bagi siapa saja yang berani melintasi wilayah kekuasaan mereka. Namun, suatu hari, seorang pria tua yang baru pindah ke desa tersebut mendengar cerita tentang hantu penjual sate. Pria tua itu dikenal sebagai Pak Ustadz, seorang alim yang sering dimintai pertolongan untuk mengusir makhluk halus di desa asalnya. Meski tubuhnya tak lagi muda, matanya memancarkan keteguhan iman. Pak Ustadz mendengar keluhan warga tentang raga dan sundel bolong. Ia mengamati pola kemunculan mereka dan memutuskan untuk membantu warga. Dengan bekal doa dan air suci,
Ia berencana untuk menghadapi kedua makhluk tersebut. Malam itu, ia berjalan menuju hutan, ditemani oleh beberapa pemuda pemberani yang membawa lentera. Di tengah hutan, suasana menjadi mencekam. Angin dingin berhembus kencang, dan suara tawa lembut mulai terdengar di kejauhan. "Bersiaplah," bisik Pak Ustadz kepada para pemuda. Tak lama kemudian, lampu petromak terlihat menyala di antara pepohonan. Sosok Raga muncul, mendorong gerobaknya dengan wajah pucat dan senyum menyeramkan. Di belakangnya, Sundel Bolong berdiri dengan tatapan tajam. Tubuhnya yang bolong tampak mengerikan di bawah cahaya lentera. Pak Ustadz melantunkan ayat-ayat suci dengan lantang. Raga berhenti, wajahnya berubah penuh kebencian. "Kenapa kau menggangguku?" geramnya. Suaranya terdengar seperti dua orang berbicara sekaligus. Sundel Bolong mengeluarkan tawa melengking, mendekat ke arah Pak Ustadz dengan gerakan cepat. Namun, Pak Ustadz tetap teguh. Ia menyiramkan air suci ke arah Raga dan Sundel Bolong. Kedua makhluk itu berteriak kesakitan. Tubuh mereka mengepul seperti terbakar. "Kalian sudah cukup membawa teror di sini. Pergilah dan jangan kembali," seru Pak Ustadz. Dengan teriakan terakhir, Raga dan Sundel Bolong menghilang dalam kobaran api gaib, meninggalkan aroma anyir yang perlahan memudar. Gerobak sate Raga terbalik dan terbakar hingga menjadi abu. Sejak malam itu, desa kembali tenang. Tidak ada lagi suara tawa atau aroma anyir yang mengganggu malam. Para penduduk dapat kembali menjalani hidup dengan damai tanpa ketakutan. Meski demikian, kisah Raga dan Sundel Bolong tetap menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun sebagai pengingat agar tidak serakah dan selalu berhati-hati saat melintasi jalan gelap sendirian. Pak Ustadz menjadi tokoh yang dihormati di desa itu, dan kehadirannya membawa ketenangan bagi para warga. Terima kasih telah menonton video channel kami. Tunggu video kisah horor 24 berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, dan klik lonceng notifnya agar tidak ketinggalan cerita kisah horor berikutnya.